Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam bimbingan Allah. Amin. Pada pembelajaran fikih hari ini, kita akan membahas materi bab haji dan umroh. Namun, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang haji terlebih dahulu. Mari kita simak video berikut ini. Haji. Pengertian haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti al-qasdu. Maksudnya adalah menyengaja menuju ke suatu tempat atau mengunjunginya secara berulang-ulang. Adapun secara istilah, haji adalah berkunjung ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syarat dan rukun yang telah ditentukan. Umat Islam melaksanakan ibadah haji yaitu pada bulan Dzulhijjah. Adapun dalil yang menjelaskan tentang perintah melaksanakan ibadah haji terdapat pada surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Yang kedua ada hukum haji. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib sekali seumur hidup. Adapun melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Adapun persyaratan istita'ah atau mampu dalam ibadah haji sebagai berikut. A. Memiliki biaya untuk pergi ke Mekah dan kembali, atau yang sekarang disebut sebagai biaya penyelenggaraan ibadah haji BP atau BPIH. Istilah ini dahulu dinamakan ongkos naik haji atau ONH. B. Sehat, baik jasmani maupun rohani. C. Memiliki pengetahuan tentang cara melaksanakan ibadah haji. D. Aman selama perjalanan dari pergi hingga pulang. E. Ada kendaraan, baik milik pribadi, pemerintah, atau swasta. F. Khusus bagi wanita harus disertai mahram. Jadi, pelaksanaan ibadah haji dilakukan oleh seorang muslim yang memiliki kemampuan baik dari materi maupun jasmani dan rohaninya. Yang ketiga ada syarat, rukun, dan wajib haji. Pertama, syarat haji atau syarat wajib merupakan sesuatu yang harus dipenuhi ketika melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat wajib haji adalah Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mampu menjalankan. Yang kedua ada rukun haji. Rukun haji merupakan hal-hal yang harus dikerjakan dalam melaksanakan ibadah haji. Jika salah satu rukun tidak dikerjakan, menyebabkan ibadah haji yang dilakukan menjadi batal dan wajib mengulang ibadah haji pada tahun yang akan datang. Adapun rukun dalam ibadah haji sebagai berikut. Yang pertama, ihram, yaitu berniat mulai mengerjakan haji, dimulai dari mikot. Mikot adalah batas tempat dan waktu seseorang jamaah harus memakai pakaian ihram dan berniat haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Dilakukan jamaah haji setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Di Arafah, jamaah haji disunahkan untuk membaca istighfar, talbiyah, sholawat, zikir,
berdoa untuk dirinya dan orang lain, dan membaca Al-Quran. Yang ketiga ada tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan posisi Ka'bah terletak di sebelah kirinya. Macam-macam tawaf ada 4. Yang pertama, tawaf qudum ketika datang di kota Mekah, tawaf ifadah atau tawaf rukun. Yang ketiga ada tawaf sunnah, dikerjakan sewaktu-waktu apabila ada kesempatan. Yang keempat ada tawaf wadak, yaitu dikerjakan ketika hendak meninggalkan kota Mekah. Rukun haji yang berikutnya ada sa'i, yaitu lari-lari kecil di antara 2 bukit, yaitu Bukit Safa dan Marwah, sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Selanjutnya ada tahallul, yaitu mencukur rambut atau mengunting rambut minimal 3 helai. Kemudian ada tertib, yaitu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dari rukun-rukun haji tersebut. Selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji merupakan hal-hal yang wajib dikerjakan dan apabila ditinggalkan menyebabkan jamaah haji harus membayar dam. Adapun wajib haji di antara lain yaitu 1. Ihram dari miqat. Yang kedua ada mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga ada mabit di Mina. Yang keempat melempar jumrah. Yang kelima ada tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dan yang keenam meninggalkan segala larangan haji. Ketika seseorang meninggalkan rukun haji, maka ibadah hajinya batal. Akan tetapi seseorang yang meninggalkan wajib haji dapat menggantinya dengan membayar dam dan hajinya tetap sah. Selanjutnya ada sunnah dalam melaksanakan haji. Sunnah-sunnah dalam ibadah haji sebagai berikut. Yang pertama, mengerjakan haji secara ifrad. Yang kedua, membaca talbiyah sejak ihram sampai dengan melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bunyi bacaan talbiyah sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Yang ketiga, ada berdoa setelah membaca talbiyah. Yang keempat, tawaf qudum, yaitu tawaf yang dilakukan pada saat pertama kali datang ke kota Mekah. Yang kelima, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf qudum. Yang keenam, membaca doa setelah tawaf. Yang ketujuh, masuk ke Ka'bah. Selanjutnya, larangan dalam ibadah haji. Yang pertama, larangan bagi jamaah laki-laki, yaitu memakai pakaian yang berjahit dan memakai penutup kepala atau yang biasa disebut dengan peci. Yang kedua, larangan bagi jamaah perempuan, yaitu menutup muka dan menutup telapak tangan. Yang ketiga, larangan bagi jamaah laki-laki maupun perempuan, yaitu memakai wangi-wangian, mencukur rambut, memotong kuku, menikah atau menikahkan, berburu, dan melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, jenis-jenis haji. Pelaksanaan ibadah haji dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama haji tamattu. Haji tamattu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Yang kedua ada haji ifrad, yaitu mengerjakan haji saja atau mendahulukan haji daripada umroh. Yang ketiga ada haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu rangkaian sekaligus. Tata urutan pelaksanaan ibadah haji yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ihram. Pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah haji melakukan ihram untuk haji. Persiapannya adalah mandi dan berwudu, memakai wangi-wangian pada tubuh bukan pada pakaian untuk laki-laki saja.
wanita dilarang memakai wangi-wangian. Yang ketiga, memakai pakaian ihram, kemudian mengucapkan niat haji, yaitu labbaik Allahumma hajja. Berikutnya, ada mabit atau bermalam di Mina. Setelah melakukan ihram, kemudian keluar menuju Mina. Di Mina melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh dengan cara mengqashar pada waktunya masing-masing. Kemudian wukuf di Padang Arafah. Sampai di Padang Arafah, jamaah menunggu wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah setelah tergincir matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah atau pada hari raya Idul Adha. Di sini, para ibadah haji melakukan sholat zuhur dan asar secara jamak takdim dan dikosor. Pada waktu wukuf inilah merupakan inti atau kunci ibadah haji. Jadi, bila seseorang ketinggalan dalam wukuf, maka hajinya batal. Pada saat wukuf, jamaah haji hendaknya memperbanyak zikir, membaca talbiyah, membaca istighfar, memperbanyak doa, membaca takbir, ataupun membaca tahlil. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Musdalifah. Setelah matahari terbenam, para jamaah haji menuju Musdalifah. Sesampainya di sana melakukan sholat maghrib dan isya secara jamak qashar. Kemudian, jamaah haji mencari minimal 7 butir kerikil untuk melempar jumroh Aqobah. Berikutnya, menuju Mina. Sesudah matahari terbit pada tanggal 10 Dzulhijjah, jamaah haji menuju Mina. Sampainya di Mina, jamaah haji melakukan hal-hal berikut, yaitu 1. Melempar jumroh Aqobah dengan kerikil 7 kali secara berturut-turut. Setiap lemparan diiringi dengan takbir. Setelah selesai membaca doa, Allahumma ij'alhu hajjam mabrura wa dzamba maghfura. Berikutnya, menyembelih hadyu atau hewan kurban bagi yang berhaji secara tamatu dan qiron. Lalu, mencukur rambut yang dinamakan dengan tahallul awal. Setelah semua dilakukan, jamaah haji boleh melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram, kecuali berhubungan suami istri. Berikutnya, melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Berangkat menuju Mekah dan melakukan tawaf ifadah seperti yang dilakukan pada wakaf pada tawaf kudum, tanpa lari-lari kecil 3 kali putaran pertama, kemudian melakukan sa'i. Setelah itu diperbolehkan semua yang tadinya menjadi larangan dalam ihram. Inilah yang disebut dengan tahallul sani. Berikutnya, mabit di Mina dan melempar jumlah ula, wusta, dan Aqobah. Setelah tawaf ifadah, jamaah haji kembali ke Mina dan bermalam di sana pada hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah atau nafar sani, atau 2 malam saja, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah atau yang disebut dengan nafar awal. Pada tanggal-tanggal tersebut di Mina, jamaah haji melempar ketiga jumroh dimulai dari jumroh ula, kemudian wusta, dan Aqobah setelah tergelincir matahari, masing-masing dengan 7 lemparan, dan setiap lemparan diiringi dengan takbir. Berikutnya, tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota Mekah. Tawaf wada dilakukan tanpa lari-lari kecil di 3 putaran pertama dan tanpa sa'i. Bagi wanita yang haid diberi rukhsah atau keringanan tidak melakukan tawaf wada dan haji sah bila sudah melaksanakan ibadah tawaf ifadah.